Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Dan teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan ketiga bulan Oktober 2022. Berita pertama adalah berita tentang kebijakan Xi Jinping untuk mendorong angka kelahiran di China. Teman-teman, China akan memberlakukan kebijakan untuk mendorong naiknya angka kelahiran. Hal ini diungkap oleh Presiden China, Xi Jinping, menyusul kekhawatiran para pejabat mengenai penurunan populasi di China yang dapat merugikan perekonomian negeri tirai bambu tersebut. China adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Populasi di negara China saat ini adalah 1,4 miliar jiwa atau terbanyak di dunia. Hanya saja pada tahun ini, angka rata-rata kelahiran di China turun hingga ke level terendah. Sebelumnya, China pernah menerapkan kebijakan satu anak pada periode 1980 sampai 2015. Namun kebijakan itu sudah berubah menjadi terbanyak 3 anak pada satu keluarga setelah China menyadari adanya penurunan demografi. Kendati sudah banyak kelonggaran untuk mereka yang mau punya anak, namun perempuan China masih belum terlalu tertarik untuk punya anak. Penyebabnya adalah biaya pendidikan di China masih tinggi, upah rendah, dan jam kerja yang sangat panjang. Berita kedua adalah berita tentang perkembangan invasi Rusia ke Ukraina. Teman-teman, invasi Rusia ke Ukraina pada Oktober 2022 sudah memasuki bulan ke-8. Dinamika dalam perang baik di garis depan ataupun di meja diplomasi masih menunjukkan silang pendapat. Setelah eskalasi konflik meningkat akibat kemunduran tentara Rusia dan pencaplokan beberapa wilayah Ukraina oleh Rusia, pertempuran kini kembali bergeser ke wilayah Donbas. Belum lama ini, Rusia juga sempat menyerang beberapa kota di Ukraina, termasuk Kiev, sebagai respon atas ledakan di Crimea. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyebutkan pertempuran sengit antara pasukan Rusia dan Ukraina terjadi di area wilayah Donetsk, Ukraina Timur, Bakhmut, dan Soledar. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menggagalkan upaya tentara Ukraina untuk maju di wilayah Donetsk, Kherson, dan Mykolaiv. Berita ketiga adalah berita tentang Taiwan yang tolak gagasan satu negara dua sistem seperti Hong Kong. Teman-teman, kantor kepresidenan Taiwan Minggu 16 Oktober 2022 mengatakan bahwa Taiwan tidak akan menyerahkan kedaulatan atau kompromi pada kebebasan dan demokrasi serta rakyatnya jelas menentang gagasan Beijing tentang manajemen satu negara dua sistem. Pernyataan itu muncul tak lama setelah Presiden China Xi Jinping berpidato pada pembukaan Kongres Partai Komunis di Beijing bahwa terserah kepada rakyat China untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan China tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan atas Taiwan. Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan kebijakan Partai Komunis China tentang Taiwan adalah salah dan tidak menawarkan pemikiran baru. Konsensus 1992
mengacu pada pemahaman diam-diam antara mantan pemerintah Kuomintang Taiwan dan Partai Komunis China bahwa kedua sisi selat Taiwan mengakui ada satu China dengan masing-masing memiliki interpretasi sendiri tentang apa arti China. Berita keempat adalah berita tentang Presiden Raisi yang tuding Biden sebagai provokator kekacauan di Iran. Teman-teman, kantor berita resmi IRNA melaporkan Minggu 16 Oktober 2022 bahwa di tengah protes yang mengguncang negara itu selama 4 minggu terakhir, Presiden Ebrahim Raisi menyalahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden karena menghasut warga untuk menciptakan kekacauan, teror, dan kehancuran di Iran. Protes yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun pada 16 September telah berubah menjadi salah satu tantangan paling berani terhadap penguasa ulama Iran sejak revolusi 1979 dengan pengunjuk rasa menyerukan kejatuhan Republik Islam. Demonstrasi berlanjut di beberapa universitas pada hari Minggu, termasuk di kota Tabriz dan Rast, hingga pengerahan besar-besaran polisi anti huru-hara. Video yang diposting di media sosial menunjukkan mahasiswa di Universitas Teheran meneriakkan Iran telah berubah menjadi penjara besar, penjara Evin telah menjadi rumah jagal. Penjara Evin sendiri adalah penjara yang terbakar karena perkelahian antar tahanan pada Sabtu malam 15 Oktober 2022 dan menewaskan 4 tahanan serta melukai 61 lainnya. Penjara Evin menahan banyak tahanan yang menghadapi tuduhan keamanan termasuk warga Iran dengan kewarganegaraan ganda. Berita terakhir adalah berita tentang kemurkaan Pakistan karena disebut negara paling berbahaya di dunia. Teman-teman, Menteri Luar Negeri Pakistan mengatakan telah memanggil Duta Besar Amerika Serikat pada Sabtu 15 Oktober 2022 setelah Presiden Joe Biden mempertanyakan keamanan program nuklir Pakistan. Dalam pidatonya pada Kamis pekan lalu, Biden mengatakan Pakistan mungkin salah satu negara paling berbahaya di dunia karena memiliki senjata nuklir tanpa kohesi apapun. Hubungan antara Islamabad dan Washington yang pernah menjadi sekutu dekat mulai menghangat setelah beberapa tahun membeku. Sebagian besar ketegangan karena Pakistan diduga mendukung Taliban di Afghanistan meski Pakistan menyangkalnya. Pernyataan Biden itu juga dikecam oleh sejumlah tokoh Pakistan. Mantan Perdana Menteri Imran Khan mengutuk pernyataan Biden dengan mengatakan kesimpulan itu tidak beralasan. Khan mengatakan pernyataan Biden tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri pemerintah Pakistan saat ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shahbaz Sharif telah gagal total. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar setara isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @dona_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV. Sampai jumpa lagi.